Wanita baru saja bercerai dari suaminya, dan membawa uang 380 juta hasil penjualan rumah secara diam-diam. Pindah ke kamar VIP di panti jompo, bertekad untuk sepenuhnya melarikan diri dari rumah yang memperlakukannya sebagai pembantu. Tentu saja, rumah menjadi kacau tanpa pengelolaan dan kontribusinya, dan segera menjadi berantakan. Tidak ada yang memasak atau mencuci di rumah, dan tidak ada yang membersihkan, sehingga menjadi kotor dan berantakan. Makanan dibiarkan sampai membusuk dan tidak ada yang membersihkannya. Anak Zhang Wei sudah terbiasa dengan kehidupan yang hanya tinggal minta makanan. Dalam keadaan terpaksa, ia hanya bisa menelepon perusahaan jasa rumah tangga. Namun, tarif pekerja harian sangat sulit diterimanya. Ia terus mengeluh tentang lambatnya pekerjaan dan mahalnya biaya pekerja rumah tangga. Ia sama sekali tidak merasakan betapa beratnya kerja keras ibunya selama bertahun-tahun, yang jauh lebih berat dan melelahkan dibandingkan pekerjaan-pekerja harian. Wanita telah menikah dengan suami Zhang Jiangwo selama 30 tahun. Setelah menikah, mereka memiliki seorang anak, Zhang Wei. Selama 30 tahun yang panjang ini, ia tidak pernah benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Selalu berperan sebagai pembantu rumah tangga tanpa gaji sepanjang waktu. Zhang Jiangwo sejak menikah sudah menjadi majikan yang tidak peduli. Tidak pernah membantu menjaga anak dan membagi tugas rumah tangga. Segala urusan kecil dan besar di rumah, kebutuhan hidup seluruh keluarga, semua itu ditanggung oleh wanita seorang diri. Ketika Zhang Wei masih kecil, wanita harus merawat anak, dan juga memasak serta mengurus pekerjaan rumah. Sekecil apapun kelalaian, dia akan mendapat kritik dari Zhang Jiangwo. Sementara Zhang Jiangwo hanya memikirkan urusannya sendiri sepanjang hari. Rumah baginya hanyalah tempat untuk makan dan tidur. Seiring dengan bertambahnya usia Zhang Wei, tingkat stres wanita itu tidak berkurang. Zhang Jiangwo tetap bertindak sesuka hati tanpa peduli. Tidak pernah membimbing anak dalam belajar, juga tidak peduli dengan perkembangan anaknya. Semua tanggung jawab dalam membesarkan anak, semua itu ditanggung oleh wanita. Tangan wanita yang dulunya halus dan putih, kini menjadi kasar, pecah-pecah, dan penuh kerutan. Kerja keras bertahun-tahun membuatnya perlahan-lahan kehilangan jati diri. Dia sangat berharap setelah anaknya menikah, dia bisa sedikit bernafas lega. Namun, tidak disangka anaknya menikah justru menjadi awal dari kelelahan yang berlebihan baginya. Saat Zhang Wei menikah, wanita mengeluarkan tabungan setengah hidupnya, dan juga diminta oleh anak dan menantunya untuk mengeluarkan 1 juta sebagai uang muka pembelian rumah. Namun meskipun begitu, ibu mertua tetap saja di lokasi pernikahan, mengeluh tentang makanan yang tidak sesuai selera. Kamu sudah di rumah ibu mertua, kamu juga terlalu tidak menganggap serius pernikahan anak. Hanya untuk satu-satunya anakmu, kamu juga tidak perlu lebih memikirkan. Namun suami dari awal hingga akhir, tidak pernah berdiri untuk membela dan mengatakan satu kata yang adil untuknya. Zhang Wei juga selalu memihak ibu mertuanya, menyalahkannya karena tidak mengerti situasi, membuatnya di depan banyak kerabat dan teman menderita banyak ketidakadilan dan rasa malu. Wanita demi menjaga muka anaknya, hanya bisa diam-diam menanggung semua ketidakadilan. Setelah itu, Zhang Wei dan menantunya Xiao Jing menggunakan alasan sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk mengurus rumah, dengan tenang memperlakukan wanita sebagai pembantu yang bisa diperintah sesuka hati, meminta dia untuk memasak, mencuci, dan membersihkan. Sedikit saja tidak sesuai harapan, langsung mengkritiknya dengan berbagai cara. Suatu ketika, Xiao Jing ingin makan daging babi merah. Wanita karena sibuk mencuci, menghabiskan waktu untuk membuat daging merah, langsung mendapat keluhan terus-menerus dari anak dan menantunya. Zhang Wei bahkan meminta ibu yang menderita hipoglikemia segera turun ke bawah menuju restoran, mengemas daging babi dan anggur beras. Zhang Jiangwo juga membantu di samping, menyalahkan wanita karena berpura-pura dan sengaja membuat keributan, sama sekali tidak peduli dengan kondisi tubuhnya. Malam itu suhu tiba-tiba turun hingga minus 18 derajat. Wanita mengantri di restoran selama 1 jam, baru bisa membeli daging babi merah yang direbus. Sementara Zhang Jiangwo pergi memancing, dengan sengaja mengingatkan Zhang Wei dan Xiao Jing untuk menunggu wanita pulang di rumah. Namun keduanya sama sekali tidak menghiraukan peringatan itu, pergi keluar untuk bersenang-senang dan tidak pulang semalaman. Wanita membawa daging babi kembali ke depan pintu rumah, namun dia menyadari tidak membawa kunci dan tidak bisa menghubungi keluarganya. Akhirnya karena hipoglikemia berat, pingsan di lorong. 2 jam kemudian baru ditemukan oleh tetangga dan dibawa ke rumah sakit. Pisau mengkritik Zhang Jiangwo dengan keras, menginformasikan bahwa wanita pingsan terlalu lama, mengakibatkan kekurangan oksigen di otak. Jika terlambat 5 menit lagi, dia akan menjadi orang yang tidak sadar. Namun Zhang Jiangwo tidak merasa sedikit pun penyesalan, bahkan hanya membawakan Zhang Wei sisa makanan yang ditinggalkan. Melihat pemandangan ini, wanita itu benar-benar merasa hancur. Untuk pertama kalinya, dia secara aktif mengajukan perceraian. Saya sudah bercerai. Saat itu juga, Zhang Wei menelepon dan mengatakan bahwa Xiao Jing hamil. Suami Zhang Jiangwo dan ibu mertua sangat senang. Mereka semua mendesak wanita untuk tinggal dan merawat Xiao Jing yang hamil. Wanita meskipun sudah kelelahan secara fisik dan mental, dia sudah sangat bosan dengan kehidupan seperti pembantu. Namun, melihat cucu yang akan lahir, akhirnya, dia tidak tega untuk pergi pada saat seperti ini. Dia hanya bisa terus tinggal di rumah ini dan mengurus semua pekerjaan rumah.
Ibu mertua secara langsung mengatakan bahwa Xiao Jing dibesarkan dengan manja dan memiliki masalah punggung. Kedepannya, urusan mengasuh dan mendidik anak, semua itu harus diserahkan kepada wanita. Segera, beban terakhir yang menekan wanita muncul. Zhang Wei mengusulkan agar dia mengeluarkan lebih dari 10.000 yuan untuk membeli ponsel baru bagi ibu mertuanya. Sebagai hadiah untuk menghormati orang tua, wanita akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan meledak. Kamu ingin menghitung-hitung untuk membeli ponsel bagi ibu mertuamu? Itu urusanmu. Kenapa saya harus membelikan dia? Dia itu siapa bagiku? Lalu, ibu mertuaku sudah menikahkan kakak laki-lakiku denganku. Dia juga mengandung keturunan ibu mertua kita. Jangan bicara tentang membeli ponsel. Terakhir, membeli mobil juga seharusnya. Pada saat itu, wanita akhirnya tersadar. Dia menyadari bahwa dia bukanlah istri di rumah ini. Hanya seorang yang bisa memasak dia juga dan bukan mencuci. Seorang ibu. Alat yang bisa dieksploitasi dan diperintah sesuka hati. Saat itu, dia menerima pesan dari tetangganya. Memberitahunya bahwa rumah yang dia tinggali sekarang, setidaknya bisa dijual seharga 350 juta. Rumah ini dibeli oleh orang tuanya dengan uang tunai pada tahun itu. Di sertifikat properti hanya ada namanya sendiri. Setelah memantapkan keputusan, wanita itu segera menghubungi pengacara dan agen properti, memutuskan untuk bercerai dan menjual rumah. Sepenuhnya melarikan diri dari rumah yang menyesakkan ini. Setelah proses notaris selesai, wanita itu segera menarik Zhang Jiangwo pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Zhang Jiangwo mengetahui bahwa dia datang untuk mengurus. Terkejut dan marah, dia terus-menerus memarahinya karena dianggap gila dan tidak mengerti. Dia juga mengejeknya karena sudah berusia lebih dari 50 tahun dan setelah bercerai tidak ada yang mau menampungnya. Namun wanita itu melihat saldo 380 juta di rekening banknya. Namun hatinya merasa sangat tenang dan mantap. Dia tidak sedikit pun goyah. Dengan tegas menyelesaikan semua prosedur perceraian. Sepenuhnya mengakhiri pernikahan yang tidak bahagia selama 30 tahun ini. Setelah itu, dia sendirian membawa barang bawaan sederhana. Tinggal di panti jompo. Tidak ada lagi yang menganggapnya sebagai pembantu gratis yang bisa dipanggil sesuka hati. Dia akhirnya melepaskan kelelahan setengah hidupnya. Mulai hidup untuk dirinya sendiri. Bahkan belajar mengendarai sepeda motor. Sedikit demi sedikit menemukan kembali dirinya yang hilang. 2 bulan setelah wanita pindah ke panti jompo, Zhang Wei tiba-tiba meneleponnya. Namun, di telepon tidak ada sepatah kata pun yang menunjukkan perhatian. Melainkan memintanya untuk segera pergi ke rumah sakit kota di tengah malam. Untuk merawat ibu mertuanya yang baru saja dirawat di IGD karena radang. Namun, dia tidak tahu bahwa saat ini dia sudah bukan lagi wanita yang akan mengalah tanpa syarat dan bekerja keras tanpa keluhan. Dia dengan dingin memberitahu Zhang Wei bahwa dia telah salah orang. Kemudian langsung memutuskan telepon. Sepenuhnya memutuskan semua hubungan dengan keluarga Zhang. Sementara itu, Zhang Jiangwo dan Zhang Wei setelah wanita pergi, rumah sudah berantakan total. Zhang Jiangwo masih saja asyik memancing dan menonton pertandingan. Tidak peduli dengan keadaan rumah yang berantakan. Zhang Wei mencari-cari cara untuk menghubungi wanita. Namun, tidak ada kabar sama sekali. Mereka sudah terbiasa dengan pengorbanan wanita yang diam-diam. Sudah sangat lapar dan tidak bisa menahan diri, hanya bisa memesan makanan. Namun, melihat semangkuk nasi kaki babi harganya 30 yuan. Meskipun merasa sakit hati dengan uang, tetapi tetap harus memesan. Setelah itu, dia memanggil jasa kebersihan untuk membantu merapikan rumah. Namun, jasa kebersihan hanya merapikan pakaian secara sederhana, dan akan mengenakan biaya tambahan 200 yuan. Dia langsung bertengkar dengan petugas kebersihan. Aduh, semangkuk ini bahkan sedang diskon. Jadi saya letakkan di sini untukmu. Panggil ibumu untuk memukulnya.